Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Ahriani dengan nomor NPM S01-2021-015 dari kelas APN 4A. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan pembangunan di Indonesia dan problematikanya. Yang pertama, perencanaan pembangunan di Indonesia. Perencanaan pembangunan dalam tinjauan manajemen pembangunan dapat dipandang sebagai proses meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan. Hal ini dapat didalami dari definisi tentang manajemen pembangunan, yaitu suatu tata pola perumusan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi pasca kebijaksanaan, dan program-program pembangunan secara jangka panjang, menengah, dan operasional tahunan. Dalam berbagai teori manajemen, secara umum disepakati bahwa manajemen adalah seperangkat tindakan untuk meningkatkan kemanfaatan sumber daya yang dimiliki hingga pada titik yang paling tinggi. Untuk mencapai kemanfaatan tertinggi itu, maka proses paling awal yang diperlukan oleh penyelenggara negara adalah perencanaan dan penganggaran. Menurut Sri Mulyani Indrawati, ada 3 alasan mengapa diperlukan optimalisasi penyelenggaraan fungsi perencanaan nasional dan fungsi penganggaran. Yang pertama, bagi negara sebesar seperti Indonesia, baik dalam cakupan geografis maupun dalam jumlah dan ragam populasi, upaya dan proses pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Pentingnya peranan perencanaan pembangunan dan lembaga perencana menjadi bagian yang tidak terhindarkan sebagai suatu kebutuhan untuk menyusun rancangan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan secara konsisten menuju pada cita-cita yang disepakati. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas berbagai pilihan-pilihan, terutama yang bersifat trade-off dari kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak selalu mudah dan menyenangkan. Yang kedua, perencanaan pembangunan baik dalam bentuk program, kebijakan maupun kegiatan hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Di sisi lain, keterbatasan anggaran semakin menuntut adanya perencanaan yang matang agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia benar-benar dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, hubungan fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran adalah semakin penting. Yang ketiga, perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tataan perundang-undangan dan peraturan penjelasnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua fungsi itu telah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, yang kemudian diikuti oleh penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Selanjutnya, dalam konteks pembangunan di Indonesia, proses pembangunan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil, di mana Korea dan Indonesia yang berangkat membangun secara sistematis sejak tahun 1960-an, ternyata Indonesia telah tertinggal jauh dari negara itu. Bahkan dibandingkan dengan negara yang baru memulai pembangunannya pada tahun 1970-an seperti Malaysia dan Singapura pun, ternyata prestasi Indonesia masih kalah. Lebih buruk lagi, Vietnam yang memulai pembangunan pada tahun 1990-an itu kini mulai menggoyahkan prestasi Indonesia. Walhasil, Indonesia pun masih digolongkan ke dalam negara berkembang meskipun telah sekian lama melaksanakan pembangunan. Nampaknya keberhasilan proses perencanaan pembangunan di Indonesia harus dipertanyakan sebab hasil perencanaan pembangunan ternyata belum menghasilkan perkembangan yang baik dibandingkan dengan apa yang sudah dicapai oleh negara lain, meskipun mengalami perkembangan positif jika dibandingkan secara internal.
Adapun secara empiris, proses perencanaan pembangunan di Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir sejak pembangunan 5 tahun tahap pertama hingga sekarang dapat disimpulkan bahwa paradigma pembangunan nasional bergesekan dan bergeser antara paradigma pertumbuhan dan paradigma pemerataan. Jika paradigma pertumbuhan menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh angka produk domestik bruto atau PDB, maka paradigma pemerataan menekankan pada pemerataan kesejahteraan kepada seluruh warga negara yang diukur oleh angka indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Meskipun salah satunya atau bahkan keduanya diterapkan sebagai paradigma perencanaan, ternyata kenyataan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin yang ditunjukkan oleh Indeks Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index di Indonesia masih tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Adapun problematika perencanaan pembangunan di Indonesia salah satunya yaitu sinergitas antara sistem perencanaan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya yaitu sistem musrembang atau musyawarah rencana pembangunan yang dinilai oleh beberapa pihak sebagai seremonial belaka. Hal ini tercermin dari angket yang pernah disebarkan kepada para peserta musrembang yang berasal dari unsur pemerintah daerah maupun departemen teknis. Lebih jauh, hasil perencanaan pembangunan daerah pun ternyata masih belum mampu mencapai tujuan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi warga negara Indonesia yang berdomisili daerah. Kurang berhasilan pemerintah daerah tersebut menciptakan kemakmuran bagi masyarakat daerah adalah kegagalan melaksanakan program pembangunan. Kegagalan pelaksanaan program pembangunan itu merupakan awal dari ketidakberhasilan pemerintahan daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah bagi daerah mereka sendiri. Ironisnya, meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sudah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah agar dapat merencanakan sendiri daerah mereka, dan pemerintah pusat telah melimpahkan pula kewenangan untuk mengelola sumber dana pembangunan daerah atau kewenangan fungsi pengelolaan keuangan daerah. Ternyata kewenangan tersebut tidak berhasil dijalankan secara nyata. Demikian penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.